teman-teman semua, selamat pagi, kembali lagi channel kami. Pada berita kali ini, kami akan membahas tentang topik yang menarik dan kompleks sekaligus. Nah, nanti teman saya akan meliput masyarakat untuk memiliki pandangan berbeda tentang ajaran di Ponpes Al Zaitun ini, dengan menggali dan memahami berbagai perspektifnya. Mari kita belajar bersama dengan tetap mengedepankan sikap objektivitas dalam melaporkan informasi. Nah, sebelum kita meliputi pandangan masyarakat yang berbeda, mari kita kenali terlebih dahulu Ponpes Al Zaitun. Berdiri pada tahun 1090-an, pesantren ini telah menarik perhatian banyak orang karena pendekatan pendidikan yang inovasi dan teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Dan kini saatnya kita berbicara dengan masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dengan ajaran di Ponpes Al Zaitun ini. Kami akan berusaha untuk menjaga wawancara ini tetap santai, membuka ruang dialog yang seimbang, dan tidak mengambil sikap yang menuduh atau membela salah satu pihak tersebut. Apa sih konteks tujuan Bapak membuat ajaran yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang terdahulu sudah diajarkan? Kita sedang mempraktikkan apa yang kita pahami dari Al-Quran. Dan ini Al-Quran itu hakikatnya adalah yang diucapkan oleh Rasulullah dari wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam praktiknya kami menyampaikan tidak ada kaitan menaifkan siapa kepada siapa. Apa Bapak meminta para santri untuk menyanyikan Hafeni Salam Alaihim, lagu yang identik dengan Yahudi? Kalau Assalamualaikum kan gak boleh dilakukan. Padahal Hafeni Salam Alaihim itu sama dengan Assalamualaikum. Bedanya kalau Assalamualaikum gak boleh dinyanyikan. Lagi nih Pak, yang saya ingin tahu, kenapa di Ponpes ini menempatkan wanita dalam posisi sejajar dengan laki-laki dalam salat berjamaah? Hak wanita itu mesti diberikan, jadi berdampingan. Anda bisa memotret bagaimana posisi wanita sebagaimana pria. Kan tadi saya sudah menanyai Bapak di Ponpes, boleh nggak saya tanya-tanya sama kalian sedikit? Boleh Mas, mau nanya apa? Awalnya kenapa sih bisa pilih Ponpes Al Zaitun untuk melanjutkan pendidikan kamu atau karena ortumu? Karena saya pikir fasilitas di sana sangat bagus dan kami ingin memperdalam ilmu agama. Dan menurut kalian itu Al Zaitun beda dari pondok pesantren yang lain? Kalau menurut kami sih yang berbeda cuma ajaran-ajarannya Mas. Kami mendapat ajaran-ajaran baru kayak kalau sholat berjamaah minimal 1 meter untuk berjamaah. Dan kayak abis doa kita nggak boleh baca amin karena artinya kemungkinan. Kita harus baca alhamdulillah. Di sini saya bersama saksi dari Ponpes Al Zaitun ini, yaitu Ibu April sebagai orang tua murid. Ibu, apakah saya boleh bertanya mengenai kesaksian Ibu sebagai orang tua murid? Boleh Mas. Baik Ibu, menurut Ibu setelah melihat Ponpes ini dan setelah anak Ibu berpulang dari Ponpes ini, apa yang Ibu rasakan dari anak Ibu? Ya, saya sebagai orang tua merasa bahwa Ponpes ini menyimpan dari ajaran agama karena ketika anak saya pulang, anak saya terlihat berbeda. Jadi yang membuat berbeda itu ketika anak saya pulang, anak saya terlihat tidak ceria. Dan saya pikir itu dia lelah, jadi saya hiraukan. Lalu yang bikin saya kaget adalah ketika saya ingin mencuci pakaiannya. Apa yang membuat kaget itu Bu? Boleh diceritakan kronologinya? Jadi kan ketika dia pulang tuh sudah pasti pakaiannya kotor. Jadi saya ingin cuci. Nah, setelah saya cuci, dia mendadak marah kepada saya. Marahnya itu dan dia mengatakan bahwa saya itu masih najis. Sedangkan baju dia itu masih suci. Lalu dinajiskan oleh saya karena saya itu kafir. Kenapa anak Ibu bisa berkata demikian? Jadi, menurut dia, orang-orang yang berada di bawah suatu negara yang menjalankan syariat Islam itu muslim, sedangkan yang di luar dari itu adalah kafir. Baik, seperti itu ya Bu kronologinya? Iya Mas. Baik, terima kasih Ibu sudah memberitahu sedikit kronologi kesaksiannya sebagai orang tua dari salah satu murid yang ada di Ponpes Al Zaitun ini.